Daftar 5 calon kapten legendaris Setan Merah. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com. Raksasa Liga Inggris, Manchester United kini tengah mengalami krisis kepemimpinan. Mereka membutuhkan seorang jenderal lapangan yang mampu memberikan komando dan menjalankan taktik sang pelatih secara baik dan benar. Dan legenda Setan Merah Peter Schmeichel menyebut ada 5 nama pemain Manchester United yang saat ini punya karakter pemimpin yang mungkin bisa menjadi kapten tim pada masa depan. 2 nama sudah pernah mengenakan ban kapten, 1 masih terlalu muda. Peter Schmeichel yang menjadi penjaga gawang Manchester United pada periode 1991 sampai 1999 menepis anggapan bahwa Manchester United tidak memiliki pemimpin pada deretan nama pemain mereka usai kalah dari Arsenal di Old Trafford dalam pertemuan pertama Liga Inggris musim 2020-2021. Salah satu masalah yang dirasakan di Old Trafford adalah kurangnya seorang pemimpin di atas lapangan, sesuatu yang selalu dimiliki oleh Manchester United pada masa lalu dengan banyaknya pemain dengan ego besar dan cenderung menjadi pemimpin dan penggerak rekan-rekannya di atas lapangan. Contohnya adalah Roy Keane, Rio Ferdinand, Gary Neville, sampai Wayne Rooney. Tetapi legenda klub Peter Schmeichel yakin bahwa mantan timnya tidak kekurangan pemimpin. Ia mengatakan bahwa mereka memiliki setidaknya 5 calon pemimpin di skuad milik Ole Gunnar Solskjaer saat ini, meskipun dia mengakui bahwa kepemimpinan mereka itu tidak muncul saat laga krusial melawan Arsenal pada akhir pekan 1 November 2020. Berikut ini adalah 5 pemain Manchester United yang punya karakter seorang pemimpin yang mungkin bisa membawa kejayaan bagi Setan Merah. Yang pertama adalah Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal yang mulai menjadi penghuni Old Trafford sejak bulan Januari 2020 diserahi ban kapten Manchester United untuk lawatan ke Parc des Princes, markas PSG dalam laga matchday pertama fase grup Liga Champions musim 2020-2021. Keputusan Ole Gunnar Solskjaer untuk menjadikan Bruno Fernandes tidak lepas dari absennya Harry Maguire yang tengah mengalami cedera. Apalagi di atas lapangan, Bruno Fernandes juga selalu memperlihatkan performa hebatnya. Kedatangan Fernandes ke Old Trafford memicu peningkatan performa Manchester United. Salah satunya adalah lolosnya MU ke babak grup Liga Champions. Pengaruh dan sikapnya yang berani membuat sebagian besar pendukung setia MU menuntut Bruno Fernandes untuk dijadikan kapten. Fans menilai Fernandes layak menjadi pemimpin dengan berbagai alasan. Ia juga mematahkan tren pemain besar yang gagal di Manchester United. Ia membantu timnya bangkit dengan menjalani 18 pertandingan tidak terkalahkan. Bruno Fernandes membuktikan diri sebagai pemain spesialis big match dengan penampilan berkualitas ditunjukkan saat melawan PSG, Chelsea, Manchester City, dan Leicester City. Nama Bruno Fernandes semakin melambung di Old Trafford setelah dia membungkam Pep Guardiola dalam derby Manchester pertamanya. Yang kedua adalah Harry Maguire. Pelatih Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara pada November 2019 mengenai alasan mengapa dia memilih untuk mengangkat Harry Maguire sebagai kapten dan bukannya David De Gea. Pelatih asal Norwegia itu menyebut bahwa keputusannya mengangkat Maguire sebagai kapten adalah karena pengaruhnya. Bek asal Inggris itu dinilai mempunyai pengaruh baik di luar maupun di atas lapangan tanpa mengenyampingkan peran De Gea. Bahkan Solskjaer juga mengisyaratkan bahwa bek berusia 26 tahun itu akan menjadi kapten jangka panjang bagi Manchester United. Hal itu tidak terlepas dari kepergian Ashley Young ke Inter Milan. Sudah 2 calon kapten kita bahas. Sebelum nonton 3 lagi calon kapten Manchester United lainnya, klik dulu tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. David De Gea. Pada musim 2020-21, David De Gea rupanya tidak dijadikan kapten Manchester United. Pelatih Ole Gunnar Solskjaer resmi menunjuk Harry Maguire sebagai kapten tim. Maguire dipilih menjadi kapten setelah Ashley Young memilih hengkang ke Inter Milan. Pemilihan bek timnas Inggris itu sebagai kapten Setan Merah sempat menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Hal itu disebabkan masih ada nama lain yang dipandang lebih cocok menjadi kapten tim. Salah satunya adalah David De Gea. Akan tetapi kiper timnas Spanyol itu sama sekali tidak masuk dalam daftar kandidat kapten pengganti Ashley Young.
Padahal De Gea sudah berada di Old Trafford sejak tahun 2011 dan hampir 400 kali tampil menjaga gawang The Red Devils. Jadi dia termasuk figur pemain yang sangat senior di Old Trafford. Mungkin hanya kalah dari Nemanja Matic. Menurut pendapat Ian McGarry yang juga komentator transfer, kegagalan De Gea dipilih menjadi kapten dikarenakan kritik kerasnya terhadap taktik klub dan rekan satu timnya. Kritik itu terjadi ketika MU kalah 0-1 dari Newcastle United di St. James Park pada bulan Oktober 2019. Lazimnya, kritik semacam itu tidak disampaikan di depan umum dan mempermalukan rekan satu tim. Biasanya lebih bijak jika disampaikan di kamar ganti usai sebuah pertandingan. Namun jalan masih sangat panjang, bisa saja David De Gea kembali menjadi kapten jika dia mampu menunjukkan jasa seorang pemimpin dan tidak terlalu banyak komentar terhadap taktik bosnya. Nama keempat adalah Victor Lindelof. Manchester United saat masih dikomandoi oleh Jose Mourinho mengincar seorang pemain bertahan untuk memperbaiki kualitas pertahanan timnya. Pada tahun 2016, Mourinho mengincar seorang bek asal Swedia bernama Victor Lindelof. Siapakah Lindelof ini? Namanya memang kurang familiar didengar pada saat itu karena dia hanya bermain di tim sekelas Benfica di Liga Portugal dan kurang mendapatkan sorotan sebelum akhirnya Mourinho mengincarnya. Mendatangkan Lindelof ternyata memang sangat menguntungkan bagi Manchester United, mengingat ia cukup fasih bermain pada dua posisi sekaligus, bek tengah dan bek kanan. Victor Lindelof adalah tipikal bek ideal yang siap menghadapi strategi high pressing yang rata-rata digunakan oleh tim-tim Liga Inggris. Sang pemain Swedia itu memiliki teknik olah bola yang cukup baik dan juga cepat dalam mengambil keputusan. Hal ini juga diakui oleh salah satu legenda Manchester United, Jesper Blomqvist, yang mengatakan bahwa Lindelof memiliki kualitas yang pas bagi tim sekelas Manchester United. Ketertarikan Mourinho terhadap Lindelof tampak diyakinkan oleh Zlatan Ibrahimovic yang menjadi kompatriotnya di timnas Swedia. Ibrahimovic saat itu mengatakan bahwa Lindelof sudah seharusnya bermain bagi sebuah klub besar, termasuk Manchester United. Nama kelima adalah Marcus Rashford. Sikap tidak individualistik dari Rashford adalah sesuatu yang luar biasa. Untuk itu, Rashford layak menjadi kapten Manchester United di masa depan. Rashford mendapatkan sorotan setelah mencetak hat-trick ke gawang RB Leipzig di ajang Liga Champions pada musim 2020-21. Pada laga itu, ia juga mendapatkan pujian setelah memberikan penalti kepada Anthony Martial selagi dia sendiri tengah mencari gol ketiganya pada pertandingan tersebut. Sikap yang tidak egois itu menuai pujian, yang memperoleh balasannya dengan gol ketiga dari hasil open play terjadi usai memberi penalti bagi Martial. Musim 2020-21, Rashford juga memiliki catatan yang impresif. Ia berhasil mencatatkan 7 gol dan 2 assist dari 9 laga bagi Setan Merah. Bintang muda Manchester United itu juga konsisten mencoba memerangi kelaparan anak-anak sekolah di Inggris, di mana dia mendapatkan penghargaan gelar MBE, singkatan dari Member of British Empire, dari Kerajaan Inggris atas aksi mulianya itu. Ole Gunnar Solskjaer juga terkesan dengan aksi sosial yang dilakukan Rashford. Selama libur kompetisi akibat wabah COVID-19 pada tahun 2020, sang pemain menggalang dana bersama badan amal setempat untuk mendapatkan dana sebesar 20 juta pound atau setara 377 miliar rupiah guna menyumbang makanan bagi jutaan anak usia sekolah di Inggris yang seringkali menghabiskan jam sekolah dengan kelaparan karena terlalu miskin untuk membeli makanan. Aksi protesnya juga sukses membuat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson membatalkan keputusan untuk tidak memberi voucher makan gratis bagi 1,3 anak Inggris selama liburan musim panas. Sebagai gantinya, pemerintah Inggris menggelontorkan dana sebesar 100 juta pound, setara 2,2 triliun rupiah untuk mendanai makan siang anak usia sekolah Inggris selama musim panas 2020. Sikap inilah yang membuat Solskjaer yakin bahwa Rashford tidak akan kesulitan mengemban tanggung jawab selevel kapten klub. Tampil mengagumkan di luar lapangan, kini Rashford dituntut untuk tampil bagus juga bersama MU di lapangan hijau. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Anda bisa mengikuti video-video gilabola.com berikutnya dengan klik tombol subscribe
like, dan tendang loncengnya.